Lagu Nina Bobo dari dalam sumur tua. Desa yang selalu cepat tidur. Di kaki perbukitan hijau yang diselimuti kabut tipis setiap pagi, berdirilah sebuah desa kecil bernama Desa Sumberwangi. Desa itu tidak terlalu ramai. Jalan-jalannya masih berupa tanah merah, dan rumah-rumah kayu berdiri berjajar rapi di antara pohon pisang, bambu, dan kebun kopi milik warga. Ketika matahari mulai tenggelam, desa itu berubah menjadi sangat sunyi. Orang-orang segera menutup jendela, mengunci pintu, lalu mematikan lampu lebih awal. Anak-anak tidak pernah diizinkan bermain selepas maghrib. Bahkan suara jangkrik terdengar lebih keras daripada percakapan manusia. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua milik seorang nenek bernama Nenek Ratri. Rumah itu sudah berumur puluhan tahun. Atapnya mulai dipenuhi lumut, dinding kayunya berwarna kusam, dan halaman belakangnya dipenuhi tanaman liar. Namun bukan rumah itu yang paling membuat orang takut. Yang membuat semua orang merinding adalah sumur tua di belakang rumah. Sumur itu sangat tua. Bibir sumurnya terbuat dari batu hitam yang retak-retak dimakan usia. Lumut hijau tumbuh di hampir seluruh permukaannya. Tidak ada ember, tidak ada tali, dan tidak ada yang pernah mengambil air dari sana lagi. Menurut cerita orang desa, sumur itu sudah ada bahkan sebelum Desa Sumberwangi dibangun. Dan menurut bisik-bisik warga, pada malam tertentu, terdengar seseorang menyanyikan lagu Nina Bobo dari dalam sumur itu. Bukan suara orang dewasa, bukan pula suara nenek tua, melainkan suara anak kecil, lembut, pelan, menyedihkan. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo, digigit nyamuk. Suara itu selalu muncul ketika malam benar-benar sunyi. Tak ada seorang pun yang berani mendekat. Orang-orang percaya bahwa siapa saja yang mendengar lagu itu terlalu dekat akan mengalami mimpi buruk selama 7 malam berturut-turut. Sebagian lagi percaya ada arwah anak kecil yang terperangkap di dalam sumur. Tetapi tak seorang pun benar-benar tahu kebenarannya. Di rumah tua itu tinggal seorang anak perempuan berusia 11 tahun bernama Lila. Lila adalah cucu Nenek Ratri. Rambutnya hitam panjang dan sedikit bergelombang. Ia memiliki mata besar yang selalu tampak penasaran terhadap banyak hal. Tidak seperti anak-anak lain di desa yang mudah takut, Lila justru sangat suka mendengarkan cerita-cerita misteri. Setelah orang tuanya meninggal karena kecelakaan beberapa tahun lalu, Lila tinggal bersama neneknya. Nenek Ratri sangat menyayangi Lila. Setiap malam, nenek selalu membuatkan susu hangat, lalu menceritakan dongeng sebelum tidur. Namun ada satu hal yang tidak pernah dibicarakan nenek. Sumur tua. Jika Lila bertanya tentang sumur itu, wajah nenek langsung berubah pucat. Jangan pernah mendekat ke sana setelah matahari tenggelam, kata nenek suatu malam. Kenapa, Nek? Nenek diam lama sekali. Angin malam meniup tirai jendela perlahan. Lalu nenek menjawab dengan suara pelan. Karena tidak semua suara di malam hari berasal dari manusia. Jawaban itu justru membuat rasa penasaran Lila semakin besar. Lagu pertama. Malam itu hujan turun sangat deras. Petir menyambar berkali-kali di langit desa. Lila sulit tidur karena suara hujan memukul atap rumah tanpa henti. Nenek Ratri sudah tertidur di kamar sebelah. Lila membalikkan badan ke kanan lalu ke kiri. Matanya masih terbuka. Kemudian, ia mendengar sesuatu. Sangat pelan. Hampir tertelan suara hujan. Namun jelas. Seseorang sedang bernyanyi. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Lila langsung duduk. Bulu kuduknya berdiri. Suara itu berasal dari luar rumah. Tepatnya dari arah belakang. Dari sumur tua.
Lila menahan napas. Suara nyanyian itu terdengar sedih sekali. Seperti seseorang yang menangis sambil bernyanyi. Kalau tidak bobo, digigit nyamuk. Lila perlahan turun dari tempat tidur. Kakinya melangkah pelan menuju jendela. Hujan masih turun deras. Halaman belakang tampak gelap. Namun di tengah hujan dan kabut malam, Lila melihat sesuatu. Ada seorang anak kecil berdiri di dekat sumur. Tubuhnya kurus. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ia mengenakan pakaian putih yang basah kuyup. Dan perlahan, anak itu menoleh ke arah jendela kamar Lila. Lila menjerit. Namun ketika petir menyambar sesaat kemudian, anak itu sudah menghilang. Larangan nenek. Keesokan paginya, Lila menceritakan semuanya kepada nenek. Wajah nenek Ratri langsung pucat pasi. Cangkir teh di tangannya bergetar. "Kamu melihat anak kecil itu?" tanya nenek pelan. Lila mengangguk. Dia bernyanyi dari dekat sumur. Nenek segera berdiri, lalu menutup semua jendela rumah. Dengarkan nenek baik-baik, katanya tegas. Mulai malam ini, jangan pernah membuka jendela setelah maghrib. Jangan pernah keluar rumah malam-malam. Dan apapun yang kamu dengar dari belakang rumah, jangan dijawab. Memangnya siapa dia, Nek? Nenek tidak langsung menjawab. Matanya justru menatap sumur tua di kejauhan. Lalu dengan suara hampir berbisik, nenek berkata, "Dulu ada seorang anak perempuan bernama Nina." Lila terdiam. Ia hilang pada malam hujan seperti semalam. Angin pagi tiba-tiba bertiup dingin. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lila melihat nenek benar-benar ketakutan. Malam berikutnya, listrik desa padam. Rumah-rumah hanya diterangi lampu minyak. Lila duduk di dekat nenek sambil memeluk selimut. Suara hujan rintik-rintik terdengar dari luar. Akhirnya nenek mulai bercerita. "Ini terjadi lebih dari 30 tahun lalu," kata nenek pelan. "Saat itu desa kita belum seramai sekarang. Dan di rumah ini tinggal seorang keluarga kecil, bersama anak perempuan mereka yang bernama Nina. Nina dikenal sebagai anak yang ceria. Ia suka bernyanyi. Suaranya sangat merdu. Setiap malam, ibunya selalu menyanyikan lagu Nina Bobo agar Nina tertidur. Namun suatu malam, hujan besar melanda desa. Ayah Nina belum pulang dari kebun. Ibunya pergi mencari sambil menitipkan Nina kepada tetangga. Tetapi Nina ternyata keluar rumah sendirian. Tak ada yang tahu kenapa. Ketika warga menyadarinya, Nina sudah hilang. Mereka mencari ke seluruh desa, ke kebun, ke sungai, ke hutan. Namun Nina tidak ditemukan. Hingga akhirnya, seseorang mendengar suara nyanyian dari sumur tua. Semua warga datang membawa obor. Dan ketika mereka melihat ke dalam sumur, mereka menemukan Nina. Tubuh kecilnya mengapung di air hitam. Lila menutup mulutnya. Nenek memejamkan mata. Sejak malam itu, lanjut nenek, lagu Nina Bobo sering terdengar dari dalam sumur. Apakah itu benar-benar Nina? Nenek tidak menjawab. Namun matanya tampak berkaca-kaca. Malam demi malam berlalu. Namun Lila justru semakin penasaran. Ia mulai memperhatikan sumur tua dari jendela kamarnya. Kadang-kadang ia merasa ada seseorang berdiri di sana.
Kadang terdengar suara percikan air. Dan beberapa kali, ia mendengar lagu itu lagi. Suatu malam, rasa penasaran Lila akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Ketika nenek tertidur, Lila diam-diam mengambil senter. Ia membuka pintu belakang perlahan. Udara malam terasa sangat dingin. Kabut tipis menyelimuti halaman. Lila berjalan mendekati sumur. Semakin dekat, semakin dingin udara di sekitarnya. Lalu ia berdiri tepat di depan sumur. Jantungnya berdetak sangat cepat. Dengan tangan gemetar, Lila menyorotkan senter ke dalam sumur. Gelap, sangat gelap. Ia tidak bisa melihat dasar sumur. Tetapi beberapa detik kemudian, permukaan air di bawah bergerak perlahan, seolah ada sesuatu di dalamnya. Lila menahan napas. Lalu, di permukaan air hitam itu muncul bayangan wajah seorang anak perempuan. Matanya terbuka lebar, kulitnya pucat, dan bibirnya bergerak pelan. "Tolong aku." Senter Lila jatuh. Ia mundur ketakutan. Namun tiba-tiba sebuah tangan dingin memegang pergelangan kakinya dari belakang. Lila menjerit keras. Ternyata yang memegang kaki Lila adalah nenek. Nenek Ratri berdiri dengan wajah penuh marah sekaligus takut. "Kenapa kamu keluar malam-malam?" bentaknya. Lila menangis. "Aku melihat wajah anak kecil di dalam sumur, Nek." Dia bicara padaku. Nenek segera menarik Lila masuk ke rumah. Pintu belakang dikunci rapat. Malam itu nenek tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu sambil memegang tasbih tua. Beberapa kali ia melirik ke arah halaman belakang, seolah takut sesuatu akan muncul dari sana. Menjelang subuh, nenek akhirnya berkata, "Ada rahasia yang belum nenek ceritakan." Lila menatap nenek. Nina bukan jatuh sendiri ke sumur itu. Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Lalu bagaimana dia bisa masuk ke sana? Nenek menunduk lama. Karena seseorang mendorongnya. 30 tahun lalu, Desa Sumberwangi memiliki seorang lelaki kaya bernama Pak Dharma. Ia memiliki banyak kebun dan sawah. Namun orang-orang takut kepadanya karena sifatnya kasar. Pak Dharma tidak suka anak-anak bermain dekat rumahnya. Dan suatu sore, Nina tanpa sengaja melempar bola kain ke halaman rumah Pak Dharma. Ketika Nina mengambil bola itu, Pak Dharma marah besar. Ia mengusir Nina sambil membentak. Anak kecil itu ketakutan lalu berlari menangis. Namun malam harinya, Nina menghilang. Beberapa warga sebenarnya melihat Pak Dharma berjalan dekat sumur tua saat hujan deras. Tetapi tak ada yang berani menuduhnya. Pak Dharma terlalu berkuasa. Beberapa minggu kemudian, Pak Dharma tiba-tiba jatuh sakit. Setiap malam, ia mendengar lagu Nina Bubu di telinganya. Ia berteriak-teriak ketakutan. Katanya, ada anak kecil basah kuyup berdiri di depan kamarnya. Hingga suatu pagi, Pak Dharma ditemukan meninggal. Wajahnya penuh ketakutan. Sejak saat itu, sumur tua dianggap angker, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Setelah mendengar cerita nenek, Lila tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Nina. Apakah arwah anak itu masih terjebak di dalam sumur? Apakah ia hanya ingin didengar? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan? Tepat tengah malam, lagu itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Nina Bubu, oh Nina Bubu. Lila memeluk selimut. Namun suara itu tidak berasal dari luar. Suara itu berasal dari dalam rumah. Lila perlahan membuka pintu kamar. Lorong rumah tampak gelap. Hanya ada cahaya bulan tipis dari jendela. Dan di ujung lorong, berdiri seorang anak kecil berbaju putih. Rambutnya panjang. Air menetes dari tubuhnya. Ia berdiri membelakangi Lila sambil bernyanyi pelan. Kalau tidak Bubu digigit nyamuk. Lila tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa berat. Anak itu perlahan menoleh.
Wajahnya pucat, matanya hitam kosong. Namun ekspresinya tidak marah. Ia justru tampak sedih. Lalu dengan suara kecil ia berkata, "Aku dingin." Lampu minyak tiba-tiba padam, dan lorong rumah kembali kosong. Keesokan paginya, nenek pergi ke pasar. Lila masih memikirkan kejadian semalam. Ia yakin arwah Nina tidak berniat jahat. Mungkin anak itu hanya ingin seseorang menolongnya. Karena penasaran, Lila naik ke loteng rumah. Loteng itu penuh debu dan barang-barang lama. Ada koper rusak, kursi patah, dan tumpukan buku tua. Setelah mencari beberapa lama, Lila menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya terdapat foto hitam putih seorang anak perempuan. Anak itu tersenyum sambil memegang boneka kain. Di belakang foto tertulis, "Nina, usia 8 tahun." Lila menelan ludah. Selain foto, ada pula buku harian kecil. Tulisan di dalamnya mulai pudar, namun masih bisa dibaca. Sebagian besar berisi cerita sederhana tentang Nina, tentang hujan, tentang lagu kesukaannya, tentang rasa takutnya terhadap gelap. Tetapi pada halaman terakhir, tulisan itu berubah berantakan, seolah ditulis sambil menangis. Ada orang di belakang rumah. Dia memanggilku dari sumur. Katanya ibu ada di sana. Aku takut. Aku tidak mau pergi sendiri. Tulisan berhenti sampai di situ. Tangan Lila gemetar. Siapa yang memanggil Nina malam itu? Menjelang malam, hujan kembali turun. Angin bertiup kencang hingga pohon-pohon bambu berderit menyeramkan. Lila membantu nenek menutup semua jendela. Namun saat menutup jendela dapur, ia melihat sesuatu di kebun pisang belakang rumah. Ada sosok tinggi berdiri diam. Tubuhnya hitam, wajahnya tidak terlihat, namun matanya merah samar. Sosok itu berdiri menghadap sumur tua. Lila memanggil nenek, tetapi ketika nenek datang, sosok itu sudah hilang. Malam itu nenek terlihat semakin gelisah. Bukan hanya Nina yang ada di sana, gumam nenek. Maksudnya, nenek menggigit bibir. Ada sesuatu yang lebih tua dari sumur itu sendiri. Menurut cerita para tetua desa, sumur tua itu dibuat ratusan tahun lalu. Anehnya, sumur itu tidak pernah kering meski musim kemarau panjang. Banyak orang percaya ada mata air besar di bawah tanah. Namun ada pula yang percaya sumur itu bukan sumur biasa. Konon dahulu, tempat itu digunakan untuk ritual kuno. Orang-orang membelikan sesajen agar desa terhindar dari penyakit dan bencana. Tetapi suatu malam, ritual itu gagal. Dan sejak saat itu, sumur tersebut dianggap membawa kesialan. Nenek Ratri sebenarnya tidak percaya semua cerita itu. Namun setelah kematian Nina, ia mulai meragukan semuanya. Kadang-kadang, kata nenek pelan, kesedihan manusia bisa mengundang sesuatu yang buruk datang mendekat. Lila terdiam. Di luar rumah, lagu Nina Bobo kembali terdengar samar. Malam itu Lila bermimpi. Ia berdiri di depan sumur tua. Kabut sangat tebal. Udara dingin menusuk kulit. Dari dalam sumur terdengar suara tangisan. Kemudian Nina muncul perlahan dari kegelapan. Tubuhnya basah, matanya penuh air mata. "Dia masih di sini," bisiknya. "Siapa?" tanya Lila. Nina menunjuk ke dalam sumur. Air hitam di dasar sumur mulai bergerak. Sesuatu perlahan naik dari bawah. Bukan manusia. Tubuhnya panjang gelap seperti bayangan. Matanya merah menyala. Mulutnya terlalu lebar. Makhluk itu tersenyum. Lalu lagu Nina Bobo terdengar semakin keras. Tiba-tiba tangan hitam panjang keluar dari sumur dan menarik Nina kembali ke bawah. Anak itu menjerit, "Tolong aku." Lila terbangun sambil menangis. Tubuhnya berkeringat dingin. Dan dari luar jendela, ia mendengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok.
Pagi harinya, Lila menemukan sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di lantai dapur belakang, ada jejak kaki kecil berlumpur. Jejak itu berasal dari pintu belakang dan berakhir tepat di depan kamar Lila. Nenek langsung membaca doa-doa pelan. "Dia masuk ke rumah," bisik Lila. Namun nenek menggeleng. "Bukan Nina." Nenek kemudian mengambil garam dan menaburkannya di dekat pintu belakang. Lila belum pernah melihat nenek setakut itu sebelumnya. Sore harinya, seorang tetua desa bernama Pak Wiryo datang berkunjung. Ia mendengar dari warga bahwa lagu dari sumur tua mulai terdengar lagi. Pak Wiryo adalah orang paling tua di desa. Rambutnya putih semua dan jalannya sedikit membungkuk. Ketika melihat sumur tua dari kejauhan, wajahnya langsung muram. "Sudah lama dia tidur," katanya pelan. "Siapa?" tanya Lila. Pak Wiryo memandang sumur itu cukup lama sebelum menjawab. "Penunggur sumur." Malam itu, Pak Wiryo akhirnya menceritakan sesuatu yang selama ini disembunyikan warga desa. Puluhan tahun lalu, sebelum Nina meninggal, beberapa anak pernah hilang di desa. Semuanya terjadi saat musim hujan, dan semuanya terakhir terlihat dekat sumur tua. Namun karena takut membuat kepanikan, para tetua memilih merahasiakannya. Mereka menutup sumur dengan papan kayu. Mereka mengadakan doa bersama, dan selama bertahun-tahun tidak ada lagi kejadian aneh, sampai Nina meninggal. Setelah itu, suara lagu mulai terdengar. "Kami kira itu hanya arwah Nina," kata Pak Wiryo. Tapi ternyata bukan. Lila merasakan tenggorokannya kering. Jadi, apa sebenarnya yang ada di dalam sumur itu? Pak Wiryo menatap api lampu minyak. Sesuatu yang suka kesedihan. Sesuatu yang memanggil anak-anak lewat suara lembut. Angin malam bertiup pelan. Dan dari kejauhan, lagu Nina Bobo kembali terdengar. Kali ini disertai suara tawa kecil. Semakin hari, Lila semakin sering mendengar suara Nina. Kadang saat mandi, kadang saat sedang makan, kadang bahkan saat matahari belum tenggelam. "Lila," suara itu selalu memanggil pelan. Suara anak kecil yang sedih. Suatu sore ketika nenek tertidur di kursi, Lila mendengar suara itu lagi. "Tolong aku." Lila mengikuti suara itu sampai ke belakang rumah. Kabut mulai turun. Sumur tua tampak lebih gelap dari biasanya. Lalu dari dalam sumur muncul nyanyian. "Nina Bobo." Lila berdiri sangat dekat dengan bibir sumur. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat tangga batu kecil di sisi dalam sumur. Tangga itu turun menuju kegelapan. Padahal sebelumnya ia tidak pernah melihat tangga itu. Suara Nina terdengar lagi. "Turunlah." Lila melangkahkan kaki. 1 langkah, 2 langkah. Udara semakin dingin. Tiba-tiba seseorang menarik tubuhnya keras dari belakang. Itu nenek. Nenek menangis sambil memeluk Lila. "Jangan dengarkan suara itu." Dan saat mereka melihat kembali ke dalam sumur, tangga batu itu sudah tidak ada. Malam berikutnya, hujan turun tanpa henti. Lila duduk di kamar sambil memandangi foto Nina. Ia merasa kasihan pada anak itu. Jika benar Nina terjebak di sana selama puluhan tahun, betapa kesepiannya. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari loteng. Lila memberanikan diri naik. Loteng gelap dan dingin. Ketika senter diarahkan ke sudut ruangan, ada boneka kain tua tergeletak di lantai. Boneka itu sama seperti yang ada di foto Nina. Namun, yang membuat Lila merinding, boneka itu basah kuyup. Padahal loteng sangat kering. Di salah satu tangan boneka terdapat jahitan nama kecil, Nina. Lila mengambil boneka itu perlahan, dan saat ia menyentuhnya, ia mendengar suara tangisan anak kecil tepat di telinganya. "Aku takut sendirian." Malam itu, badai besar datang. Petir menyambar berkali-kali. Pohon-pohon bambu bergoyang keras. Listrik seluruh desa padam. Lila dan nenek hanya ditemani cahaya lampu minyak.
tepat tengah malam, pintu belakang rumah diketuk. Tok, tok, tok. Nenek langsung pucat. Ketukan itu berubah semakin keras. Brak, brak. Seolah seseorang ingin masuk. Lalu terdengar suara anak kecil menangis. "Nek, buka pintunya. Dingin." Itu suara Nina. Lila ingin membuka pintu, namun nenek menahannya. "Jangan." Tangisan di luar berubah menjadi tawa, pelan, mengerikan. Kemudian suara berat yang bukan suara anak kecil berkata, "Biarkan aku masuk." Lampu minyak padam, dan seluruh rumah mendadak sangat dingin. Dalam gelap, nenek memeluk Lila erat-erat. Nenek membaca doa dengan suara gemetar. Ketukan di pintu semakin keras. Dinding rumah bahkan ikut bergetar. Lalu, tiba-tiba semuanya berhenti. Sunyi. Hanya suara hujan tersisa. Beberapa menit kemudian, lampu minyak menyala kembali. Nenek segera membuka lemari tua. Dari dalamnya, ia mengambil kain putih kecil berisi sesuatu. "Apa itu?" tanya Lila. "Peninggalan Ibu Nina," jawab nenek. Di dalam kain itu ternyata ada lonceng kecil perak. Menurut nenek, Ibu Nina dulu percaya lonceng itu bisa melindungi anaknya dari mimpi buruk. "Besok kita harus mengembalikan sesuatu ke sumur itu," kata nenek. "Apa?" Nenek memandang boneka kain Nina. Kenangan yang belum pulang. Keesokan malamnya, hujan akhirnya reda. Langit tampak gelap tanpa bulan. Nenek, Lila, dan Pak Wiryo berjalan menuju sumur tua sambil membawa lampu minyak. Angin malam terasa sangat dingin. Lagu Nina Bobo terdengar samar dari bawah sumur. Pak Wiryo mengikat tali besar di pinggangnya. "Aku akan turun," katanya. Namun saat ia mendekati bibir sumur, suara tangisan anak kecil terdengar keras sekali. Pak Wiryo langsung gemetar. Wajahnya pucat. Tidak. Dia marah. Tiba-tiba lampu minyak padam sendiri. Kabut tebal muncul dari dalam sumur. Dan di tengah kabut itu, muncul sosok Nina. Ia berdiri tepat di depan Lila. Matanya penuh air mata. "Bonekaku." Lila perlahan menyerahkan boneka kain itu. Nina memeluk bonekanya erat. Lalu untuk pertama kalinya, anak itu tersenyum. Namun sesaat kemudian, sesuatu bergerak di dalam sumur. Suara geraman berat terdengar dari bawah. Kabut mendadak berubah hitam. Dan dua mata merah menyala muncul dari kegelapan. Makhluk itu perlahan naik. Tubuhnya seperti bayangan cair. Tangan-tangannya panjang. Mulutnya dipenuhi gigi hitam tajam. Udara di sekitar sumur mendadak membeku. Nenek membaca doa keras-keras. Pak Wiryo hampir jatuh ketakutan. Makhluk itu menatap Lila. Lalu suaranya terdengar seperti banyak orang berbicara sekaligus. "Anak kecil baru." Lila mundur. Namun Nina berdiri di depannya. Anak kecil itu memeluk bonekanya sambil menangis. "Jangan ambil dia." Makhluk itu mengeluarkan suara geraman marah. Air di dalam sumur bergolak hebat. Tiba-tiba, lonceng kecil perak di tangan nenek berbunyi sendiri. Ting. Makhluk itu menjerit keras. Kabut hitam berputar liar. Dan untuk pertama kalinya, Nina tampak lebih terang, seolah cahaya mulai muncul dari tubuhnya. Nina memandang Lila. "Aku capek," bisiknya. Air mata mengalir di pipi pucatnya. "Aku ingin pulang." Lila menahan tangis. "Bagaimana caranya aku menolongmu?"
Nina menunjuk ke dalam sumur. Di dasar sumur tampak sesuatu berkilau. Pak Wiryo menyorotkan lampu. Ternyata itu kalung kecil milik Nina yang hilang malam ia meninggal. Dia terikat pada benda itu, kata nenek. Tanpa berpikir panjang, Lila mengambil tali lalu turun perlahan ke dalam sumur. Udara di dalam sumur sangat dingin. Dinding batunya licin. Semakin turun, lagu Nina Bobo terdengar semakin jelas. Namun kali ini bukan menyeramkan, melainkan sedih. Lila akhirnya mencapai dasar sumur. Air hitam setinggi lutut. Dan di tengah genangan itu terletak kalung kecil berbentuk bulan. Saat Lila mengambilnya, makhluk hitam di atas menjerit marah. Sumur berguncang keras. Lila hampir terjatuh. Air sumur berputar seperti pusaran. Bayangan hitam mulai turun dari atas. Namun tiba-tiba, Nina muncul di dasar sumur. Untuk pertama kalinya wajahnya tidak lagi pucat menakutkan. Ia tampak seperti anak kecil biasa. "Terima kasih," katanya pelan. Lila menyerahkan kalung itu. Nina memeluk kalung dan bonekanya bersamaan. Lalu cahaya putih lembut mulai memenuhi dasar sumur. Makhluk hitam menjerit semakin keras. Tubuhnya perlahan retak, seperti asap terbakar. Nina kemudian mulai bernyanyi. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Namun kali ini lagu itu terdengar hangat, tenang. Seperti lagu pengantar tidur seorang ibu. Cahaya semakin terang. Dan tidak ada hawa dingin menyeramkan. Warga desa akhirnya memutuskan menutup sumur itu dengan batu dan semen. Di atasnya mereka menanam bunga melati putih. Nenek Ratri meletakkan lonceng kecil perak di sana. Sedangkan Lila menaruh foto Nina di dekat bunga. Angin pagi bertiup lembut. Untuk sesaat, Lila merasa mendengar suara anak kecil tertawa bahagia. Namun kali ini, tidak ada kesedihan di dalamnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, desa Sumberwangi terasa damai. Anak-anak kembali bermain hingga sore. Orang-orang tidak lagi takut mendengar suara malam. Dan rumah tua Nenek Ratri terasa lebih hangat. Sebelum tidur, nenek menyelimuti Lila lalu tersenyum. "Sekarang semuanya sudah selesai," katanya. Lila mengangguk. "Nina akhirnya pulang ya, Nek." Nenek menatap langit malam di balik jendela. Bintang-bintang tampak sangat terang. "Iya," jawab nenek lembut. "Sekarang dia sudah tidur dengan tenang." Lila memejamkan mata. Dan malam itu, tidak ada lagi lagu menyeramkan dari dalam sumur tua. Yang tersisa hanyalah suara angin malam dan rasa damai yang hangat.